Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan sebuah website rencana liburan yang saya beri nama Travel Planner, yang telah saya buat sebagai bagian dari soal ataupun tes PKL. Jadi proyek ini bertujuan atau memungkinkan user untuk melakukan registrasi, kemudian login, juga membuat destinasi liburan, menyusun rencana liburan secara terstruktur, mulai dari budget liburannya, kemudian tanggal liburan, berapa lama liburannya, aktivitas apa saja yang akan dilakukan ketika liburan, dan detail-detail lainnya yang bisa ditambahkan atau yang bisa dimanfaatkan dari aplikasi ini atau website ini. Eh, Sebelum kita lanjut ke demonstrasi aplikasinya, saya akan menjelaskan teknologi-teknologi yang digunakan di pembuatan website ini. Dimulai dari front end. Jadi di sini aplikasi front end berbasis React. Jadi saya menggunakan React framework JavaScript untuk front end-nya dengan Vite. Untuk stylingnya saya menggunakan Tailwind CSS. Untuk routing saya pakai React Router DOM. State and API-nya saya gunakan Axios karena ini yang paling mudah untuk digunakan. Kemudian di sini juga ada animasi untuk tampilan websitenya agar menjadi lebih menarik. Saya menggunakan Framer Motion. Dan terakhir ada icon atau ikonnya ini saya menggunakan Lucid React. Ini library dari React juga untuk mengimport icon-icon yang diperlukan sebagai tampilan websitenya. Kemudian ini juga ada susunan project secara kasar, gimana project travel planner ini bisa dibangun dalam bagian front end-nya. Oke, itu untuk front end-nya. Kemudian untuk back end sendiri, saya menggunakan Laravel ya sebagai backend API-nya. Di sini framework Laravel, yang pasti ini merupakan framework PHP ya. Laravelnya saya gunakan yang Laravel versi 12. Untuk autentikasi saya menggunakan Laravel Sanctum untuk login, logout, token dan lain sebagainya. Kemudian ada database. Di sini saya menggunakan MySQL. Dan ya itu saja untuk teknologi bagian backend-nya. Kemudian di sini ada sedikit dokumentasi API-nya untuk gambaran aja gimana front end ini mengakses API dari backend-nya. Autentikasi ini untuk regis, login, mendapatkan API user dan juga logout. Kemudian ada juga ini dokumentasi API yang menggunakan token atau yang udah loginnya. Misal kita mau akses destinasi, mulai dari mendapatkan destinasi yang kita miliki, kemudian membuat, mengedit, menghapus, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan itinerary atau artinya itu rencana perjalanannya yang akan nyambung ke destinasi nantinya. Seperti ini. Untuk struktur foldernya ini lebih ringkas ya karena hanya mencakup API-nya aja. Jadi cuma untuk controller, model, database-nya, regression yang pasti untuk bikin tabel, seeder untuk data dummy-nya, dan API untuk front end bisa mengakses API. Kemudian kita akan lanjut ke struktur database. Di sini saya gunakan PHP MyAdmin karena saya menggunakan MySQL.
Dimulai dari struktur tabel user. Uh, ada kolom ID sebagai primary key, kolom name sebagai kolom yang menyimpan nama dari user, ada email yang unik agar tidak bisa sama dengan user-user lainnya. Untuk email verify ini belum digunakan. Password seperti pada umumnya yang akan disimpan berupa hash. Member token juga belum digunakan. Ini created add dan update add bisa digunakan untuk memanfaatkan user ini tuh udah regis dari kapan atau daftar dari kapan. Selanjutnya ada table destination, tabel destinasi. Sama untuk kolom primary-nya ID, kemudian ada user ID. Jadi destinasi ini tuh dibuatnya ini oleh user ID yang mana gitu. Kemudian yang pasti ini berelasi ya ke kolom user agar tidak invalid. Kemudian ada kolom foto, ini untuk menyimpan nama filenya saja. Title, judul dari destinasinya apa, departure date atau tanggal keberangkatannya ini kapan. Ini saya gunakan date ya, nggak perlu time karena hanya tanggalnya aja yang dibutuhkan. Budgetnya saya menggunakan big integer. Ini budget untuk liburannya ya, misal 1 juta, 2 juta, 10 juta. Saya gunakan big integer karena bisa jadi budgetnya tuh cukup banyak gitu. Untuk duration days atau durasi dari harinya, ini saya gunakan integer aja karena durasi dari hari mungkin nggak sampai ribuan hari, nggak sampai jutaan hari ke atas. Jadi saya gunakan integer. Untuk execute, ini kolom untuk menandakan destinasi ini tuh sudah tercapai atau belum. Saya gunakan sini integer, sini in, eh, yang merupakan boolean, true or false, tapi berupa angka 0 dan 1. Udah created state dan update state ini udah default bawaan Laravel. Tapi kita bisa gunakan created state ini sebagai destinasi ini tuh dibuatnya dari tanggal dan kolom yang terakhir, sorry, tabel yang terakhir ini itinerary. Strukturnya yang pasti ada ID, primary key, kemudian ini relasinya ke destinasi ID ya, ke destination. Ini disimpan di kolom destination ID. Jadi itineraries itu menyimpan apa ya, kayak kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada liburan destinasi ini tuh apa saja gitu. Jadi eh, pastinya butuh relasi kalau rencana ini tuh dari destinasi yang mana. Untuk day number ini menyatakan bahwa ini tuh kegiatan di hari keberapa. Saya gunakan integer karena hanya angka biasa saja. Location, saya gunakan teks. Ini yang menyatakan lokasi dari kegiatan yang akan dilaksanakan di mana. Description juga saya gunakan teks. Schedule time, saya gunakan time time only ya, hanya time saja. Jadi kegiatannya itu dilakukan jam berapa. Jadi ini nggak memerlukan tanggal, jadi nggak perlu date time. Activities, saya gunakan teks. Ini tuh singkatan aja ya, kayak misal aktivitasnya tuh olahraga, terus menginap. Jadi cuman sepenggal kata aja, nggak lengkap kayak description. Dan defaultnya ada created at dan update at. Jadi yang utama itu tadi ada user, destination, dan itineraries. Ini table-table lainnya ini default bawaan Laravel. Oke, karena udah lengkap semua, kita langsung aja demonstrasi aplikasinya. Kita gunakan demo credential dulu ya, akun demo. Ini yang adrenalin@gmail.com dan passwordnya adrenalin. Oke, kita langsung aja sign in. Oke, kita langsung tampilkan halaman dashboard dari travel planner ini.
di mana dashboard ini menampilkan hero section ataupun banner dari destinasi yang akan datang yang dimiliki oleh user. Jadi kalau user baru bikin akun itu pasti belum ada yang kayak gini. Tapi ini karena udah ada, jadi destinasi-destinasi yang akan datang itu akan ditampilkan di hero section ini sebagai pengingat gitu. Kemudian di bawahnya ini ada beberapa kartu. Ini total destinasi yang telah dibuat, yang tercapainya ada berapa, yang pendatang yang belum tercapai, dan total hari dari keseluruhan destinasi yang telah dibuat oleh user. Di bawahnya lagi, ini akan ada kolom ataupun card untuk perjalanan yang sudah selesai atau diselesaikan oleh user. Tapi karena belum ada, jadi di sini pun belum ada. Nanti kita akan tampilkan kalau udah ada kayak gimana. Dan ini kolom yang terakhir di dashboard adalah aksi cepat ataupun quick access. Jadi akses cepat ke fitur utama yang ada di sidebar juga ya, itu ditampilkan di sini. Misal kita mau tambah destinasi baru, kita mau kelola destinasi yang udah ada, atau kita mau membuat rencana perjalanan dari destinasi. Tapi kita akan gunakan yang sidebar aja supaya lebih mudah dilihatnya. Ini dashboard tadi, ini destinasi punya submenu ya, ada untuk melihat semua destinasi dan juga tambah baru destinasi. Kita masuk di menu semua destinasi. Oke, untuk semua destinasi ini menampilkan destinasi yang telah dibuat. Bisa dilihat di sini, mulai dari card-nya, ada total destinasi, tercapai, perencanaan, dan juga total budget. Di sini juga kita bisa cari destinasi kalau misalkan destinasinya udah cukup banyak. Ada juga fitur apa namanya tuh untuk sortir ya, yang udah tercapai, yang masih di perencanaan atau yang semuanya, semua destinasi. Ada juga sortir yang dari budget ataupun judul. Oke, di sini sebelum kita akses ini ya, kita akan coba dulu tambah destinasi karena di sini ada apa namanya tuh aksi-aksi yang bisa dilakukan, mulai dari mengubah status perencanaan, lihat detail, edit, kemudian hapus. Oke, kita tambah dulu aja. Kita akan tambah destinasi baru. Di sini akan ada apa namanya tuh formulir untuk menambah destinasi. Jadi nanti user tuh akan ditampilkan formulir seperti ini. Ada kolom foto, status perjalanannya udah selesai atau belum. Kemudian yang paling penting ini, judul, tanggal keberangkatan, total budget, dan durasi perjalanannya. Untuk foto, kita opsionalkan dulu aja, nanti kalau perlu kita tambahkan. Judul misal kita mau pergi ke Pantai Bali ya, bersama teman. Tanggal keberangkatan, ini tanggal hari ini kan tanggal 23 ya. Misal usernya ini merencanakan di minggu depan, tanggal 30. Total budgetnya ini per 100.000 nambahnya, misal 1 juta. Dan durasi perjalanannya itu 5 hari cukup. Untuk status perjalanannya belum ditandai sebagai selesai ya, karena masih dalam 7 hari ke depan. Tapi kalau semisal tanggal keberangkatannya itu di minggu lalu atau hari kemarin, itu otomatis ditandai sebagai selesai. Karena secara logika pun, ya kalau hari kemarin pasti sudah selesai. Tapi kalau hari ini, itu bisa ditandai sebagai selesai atau belum. Begitu juga dengan tanggal berikutnya. Kita tandai belum selesai, kita pilih file aja untuk upload contohnya. Misal di sini, akan pergi ke Pantai Bali misal. Oke, jika formulir sudah lengkap, bisa saja buat destinasi. Ada notifikasi destinasi berhasil dibuat. Oke, kalau kalian lihat di sini, destinasi juga tambah ya. Pantai Bali bersama teman.
Di sini kita akan coba akses tabelnya ya, karena tadi kita udah tambah destinasi. Misal kita mau nambahin status perjalanannya jadi udah selesai, itu bisa juga klik langsung di sini ya. Ini bisa, ataupun lewat sini, setelah selesai juga bisa, atau kita edit. Oke, kita coba edit ya, edit destinasi. Misal Pantai Balinya nggak jadi sama teman, jadinya sama keluarga. Terus budgetnya pun jadi 1.500, harinya pun jadi 7 hari. Perbarui, destinasi berhasil diperbarui dan ya teredit ya. 7 hari 1.500 dan judulnya pun sudah oke. Di sini ada aksi untuk lihat detail ya. Kita coba akan menampilkan apa namanya tuh page ataupun halaman dari destination detail atau detail destinasinya. Ini untuk fungsinya sebenarnya sama ya, bisa menandai selesai, terus bisa mengakses edit, tapi di sini menampilkan halaman destinasinya itu lebih detail dan lebih lengkap gitu. Jadi usernya tuh bisa melihat lebih lengkapnya di sini, kayak tanggalnya, durasinya, budgetnya, dan aktivitas udah ada berapa yang udah direncanain. Juga di sini eh ya kurang lebih sama sih, edit, hapus. Tapi untuk sekarang kita back dulu aja karena udah cukup ya untuk destinasi. Untuk hapus kita akan lakukan nanti ya. Kita masuk dulu ke rencana perjalanan atau itineraries. Nah, di itineraries ini menampilkan destinasi-destinasi yang telah ada, tapi ini khusus untuk mengelola rencana perjalanannya, bukan mengelola destinasinya. Kita coba kelola rencana yang baru dibuat dulu ya. Oke. Nah, di sini udah ada judulnya, terus masih kosong ya, karena kita baru bikin tadi. Kita coba tambah aktivitas dulu. Nah, nanti di sini akan ditampilkan formulir untuk menambah aktivitas rencana perjalanannya. Misal, ini harinya hari keberapa dari Pantai Bali itu ke hari pertama. Lokasinya di mana? Misal hari pertama tuh ke hotel dulu ya, hotel Bali, hotel Bali, hotel Bali. Terus jamnya jam berapa? Misal jam 10 pagi ya, IM. Oke, jam segini aja nggak apa-apa, jam 11. Terus deskripsinya eh menginap bersama keluarga. Untuk activity ini ada quick add-nya juga nih. Misal hotel check-in, terus ada breakfast, lunch, dan lain sebagainya. Oke, kita coba tambah aktivitas. Aktivitas berhasil ditambahkan. Nah, di sini akan tampil ya petualangan hari pertama karena udah ada aktivitas yang ditambahkan. Waktunya, judulnya, deskripsinya, dan juga activity secara ringkas. Ini yang ditampilkan secara timeline, ada juga yang ditampilkan secara grid. Kalau grid itu bentuknya kayak gini, card gitu. Ada ringkasan harinya juga, hari pertama ini totalnya berapa, terus kegiatan ini pagi, siang, atau malam. Kita coba tambah lagi, atau edit aja deh, kita cukup edit, karena tadi tambah udah, misal Hotel Bali Puncak. Terus, eh activity-nya nambah sama renang. Soalnya lebih lama, misalnya renang, swimming, perbarui. Maka di sini juga akan diperbarui Hotel Bali Puncak. Berubah ya title-nya, juga activity. Oke, kita coba hapus ya. Untuk hapus, ini akan ada notifikasinya. Notifikasi, apakah Anda yakin? Bla 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 bla. Ada
Iya, ini ada notifikasi yang benar-benar meyakinkan karena takutnya user tuh cuman keklik gitu. Tapi kalau usernya udah yakin, bisa diklik ininya dan aktivitas berhasil terhapus. Kita refresh untuk memastikan dan apakah terhapus? Ya, terhapus. Kita langsung back aja. Kalau semisal rencana perjalanan yang udah cukup banyak, itu akan terlihat seperti ini. Ini juga nggak terlalu banyak sih, cuman ada 3 hari. Itu akan terlihat seperti ini, dan layout gridnya juga jadi kayak gini tuh. Hari 1, hari 2, hari 3. Tingkatan harinya juga beda-beda menyesuaikan dengan hari. Oke, itu untuk rencana perjalanan ya. Kita balik lagi ke mana? Ke destinasi. Tadi kita belum coba hapus dan di sini juga ada fitur untuk bulk ya, bulk untuk memilih beberapa item. Misalkan kita mau pilih semua item, tandai sebagai selesai, itu bisa. Ditandai lagi sebagai perencanaan, itu bisa. Dan kalau dihapus juga itu sebenarnya bisa. Tapi kita coba hapus salah satu dulu ya, teman-teman. Semisal yang Pantai Bali bersama keluarga ini akan kita hapus. Nah, akan ada notifikasi yang sama juga untuk meyakinkan user ini benar mau hapus atau enggak. Kalau yakin, ya pasti ditekan sama usernya. Oke, udah hapus, kita coba refresh dulu. Ini beneran kehapus atau enggak? Udah beneran kehapus sih, pasti udah gak ada ya. Nih, kayak gini. Dan sebelum kita coba untuk hapus dengan bulk update, bulk delete ya. Karena kalau bulk update tadi udah kita coba bulk update untuk update status perjalanan. Untuk hapus, kita akan coba, tapi nanti dulu saya akan menampilkan responsif atau responsibilitas dari website ini udah responsif untuk mobile atau belum, mobile friendly atau belum. Kita coba untuk kecilin ya layarnya. Nah, tadi kan di sekitar segini, kita coba kecilin. Nah, nanti sidebar-nya akan otomatis tertutup ya, ini udah responsif. Kita coba di mobile ya. Mobile itu sekitar segini, atau kita coba yang iPhone. Oke. Nah, ini untuk tampilan dashboard yang mobile. Untuk destinasi, akan coba lihat. Ini yang destinasi, show detail ya, kita show detail dulu. Ini detail dari destinasi di mobile ya. Kita coba edit. Oke, ini tampilan formulirnya ya. Kalau kita tambah destinasi juga kurang lebih akan seperti ini. Foto, terus perjalanan, dan formulir penting yang perlu dibatalkan. Kita balik lagi ke sini. Udah destinasi, lanjut ke rencana perjalanan. Oke, kita keluar rencana ya. Ini tadi rencana perjalanan dari salah satunya, yaitu trip ke Gunung Bromo. Ini yang apa namanya tuh timeline ya, timeline kayak gini. Jadi nggak nembus ke sana ya, karena udah disortir teksnya, dikasih max word atau panjang katanya. Ini untuk bagian yang cut scrollable ya, udah bisa di scroll kalau di mobile. Edit ya, edit pun ya udah bisa. Sip. Itu untuk responsibilitas. Kita balik lagi ke dashboard. Sorry, kita balik lagi ke destinasi. Tadi belum selesai. Kita coba yang bulk delete ya. Gak apa-apa deh, kita delete aja ini. Apakah Anda yakin ingin menghapus 2 destinasi? Tindakan ini tidak dapat dibatalkan. Oke, ya hapus. Dan ya, ini halaman di mana belum ada destinasi itu akan seperti ini. Tanpa destinasi. Dashboard pun, karena tadi belum ada atau udah terhapus, akan jadi seperti ini. Oke, itu dia untuk demonstrasi user experience ya, atau pengalaman user kalau mencoba aplikasi ini tuh kayak gimana alurnya.
Sekarang kita coba logout. Oh ya, untuk profil saya dan pengaturan ini masih belum dijalankan fungsinya, jadi kita logout dulu aja. Dan karena tadi pakai akun demo ya, sekarang kita akan coba tes untuk bikin akun baru dan uh, mencoba fitur aplikasi ini yang kedua kalinya. Kita kasih nama, coba aja. Kayak ini udah sesuai ya. YouTube, coba YouTube, gmail.com, kita create. Hmm. Hmm. Dan otomatis login ya kalau udah register. Coba YouTube, YouTube, oke, kita langsung bikin destinasi baru ya, tambah baru. Destinasi YouTube, tanggalnya minggu depan, 500.000, 5 hari. Fotonya boleh kita pakai foto yang hijau buat destinasi. Destinasi berhasil dibuat. Destinasi YouTube. Lihat detail, berhasil. Di dashboard, berhasil. Perjalanan selesai masih kosong. Kita tandai nanti deh, kita rencana perjalanan dulu. Kelola ya, kita kelola rencana. Kita tambah aktivitas, hari pertama kita login. Terus jamnya, ya jam segini aja. Deskripsinya, log bersama teman. Aktivitasnya klub aktivitas. Berhasil, timeline, grid, berhasil. Hapus, berhasil. Destinasi kita ubah jadi capai di dashboard. Yang virtual yang apa namanya tuh, yang akan datang hilang ya. Yang selesai, datanya pun sesuai. Sekarang kita hapus destinasi yang udah berhasil tadi. Berhasil di dashboard akan terhapus. Oke, kita coba logout lagi. Oke, saya rasa cukup untuk demonstrasi aplikasi ini. Terima kasih semuanya, teman-teman yang sudah nonton video demonstrasi aplikasi ini. Dan bagi siapapun yang ingin mengakses ataupun mencoba aplikasi ini, sudah saya deploy di hosting. Nanti untuk domain ataupun URL-nya akan saya cantumkan di deskripsi video ini ataupun di kolom komentar. Barangkali kalian ingin mencoba. Juga untuk untuk repository GitHub-nya juga saya cantumkan nanti. Siapa tahu mau di-clone, mau kalian coba-coba untuk kode juga silahkan. Ya saya rasa cukup karena tujuannya fokusnya untuk pengerjaan tes teknikal. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.